Ya, shalom Bapak Ibu. Shalom teman-teman semua. Kenapa teman-teman, saya ingin dianggap muda gitu ya. Saya senang sekali karena di sini saya melihat wajah-wajah yang sudah lama nggak ketemu, sekarang ketemu lagi nih. Bersyukur sekali karena ada yang kerja di luar kota ya, ada yang kuliah. Bersyukur di Natal ini bisa berkumpul bersama-sama. Merry Christmas Bapak Ibu semua, saudara-saudara semua. Yuk mari kita bangkit berdiri. Kita mau siapkan hati sebelum masuk ke dalam hadirat Tuhan. Biarlah Natal hari ini adalah Natal di mana kita tetap bersyukur. Betapa luar biasa hari ini, mungkin begitu banyak yang hadir ya, dan kita bisa bersama-sama sebagai keluarga Allah yang terus menerima kebaikan Tuhan. Ya, kita akan menyembah Dia. Sembah dan puji Dia. Sembah
kami mau menyembah Engkau. Karena Tuhan sungguh Engkau telah lahir ke dunia ini untuk menebus kami yang sungguh Tuhan kami menjadi kesayangan Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, Natal adalah Natal semuanya tentang Engkau. Bagaimana kasih-Mu dicurahkan buat kami semua. Dan hari ini kami mau bersuka cita karena kami menjadi anak-anak pilihan-Mu yang ditebus dengan darah yang mahal. Oleh karena itu Tuhan, kami mengundang Engkau hadir di acara ulang tahun-Mu. Kami ingin Engkau hadir di tengah-tengah kami, memberkati kami. Kami ingin juga Engkau hadir mendengar setiap sesuatu yang terbaik dari kami semua, Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami percaya Engkau hadir di sini dan Engkau akan memberkati kami semua dengan kasih-Mu, dengan damai-Mu, dengan sukacita-Mu. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu. Selamat Natal. Coba walaupun pakai masker kiri kanan kasih senyumnya dulu, bilang Merry Christmas, Selamat Natal ya. Ya, Selamat Natal. Ya, karena hari ini adalah hari Natal ya. Yuk mari kita bersuka cita. Harus bersuka cita karena Dia sungguh luar biasa mengasihi kita. Mari kita merenungkan kembali, kita mengingat kisah di Lukas 2 ini ya.
Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Senang hari ini kita bisa bersama-sama. Selamat Hari Natal buat kita semua dan menyongsong tahun baru seminggu lagi ya, beberapa hari lagi. Hari ini ada Ibu Rohani, ada Ibu Mesah, puji Tuhan, ada bersama dengan kami dan mungkin juga saudara-saudara yang sudah lama tidak berjumpa dan hari ini bisa berjumpa bersama-sama, puji Tuhan ya. Kita semua ada saat ini karena kemurahan yang daripada Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Satu judul yang diberikan oleh panitia, Jesus King of Kings. Saya membaca di dalam Yesaya nanti pasal yang ke-9, tetapi ayat 1 sampai 6, tapi saya akan membacakan hanya ayat 5. Kita akan melihat sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan Orang Penasehat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita melihat dari awal yang tadi saya katakan dalam Yesaya pasal yang ke-9, dari ayat yang ke-1 sampai yang ke-6 ini bercerita, kalau melihat dari awalnya 8 ayat 23 itu tentang kelahiran Raja Damai. Kita melihat kondisi umat pada waktu itu, ya, kondisi umat Israel, umat Allah pada waktu itu. Bahwa di antara umat Allah pada waktu itu ada satu kondisi yang suram. Ada kegelapan. Ya. Dan itu semua terjadi karena umat Tuhan memberontak kepada Allah. Mereka tidak menurut kepada Allah. Mereka menyembah ilah-ilah. Mereka tidak taat lagi kepada Allah dan mereka berjalan di jalan mereka sendiri. Sehingga Tuhan melalui nabinya mengatakan bahwa akan ada kesuraman, akan ada kegelapan di antara mereka semuanya. Tetapi yang luar biasa adalah satu janji Tuhan di tengah-tengah keadaan yang seperti itu, karena baik rakyat maupun rajanya, mereka itu keluar dari jalurnya Tuhan, mereka memberontak kepada Tuhan, tidak percaya kepada yang dikatakan oleh nabinya Tuhan. Di tengah-tengah keadaan yang seperti itu, Tuhan memberikan satu pengharapan kepada mereka semua. Pengharapan itu diceritakan tentang terbitnya terang. Ya. Terang itu akan bersinar di antara mereka. Dan di sini dikatakan ketika terang itu ada dan bersinar di antara mereka yang ada dalam kegelapan, sekarang mereka ini tidak ada lagi di dalam kegelapan. Karena ketika terang itu ada, kita tidak lagi ada dalam gelap. Sehingga ayat-ayat firman Tuhan ini mengatakan hal seperti itu akan menimbulkan sorak-sorai. Artinya ada satu kegirangan di antara umat pada waktu itu. Ketika terang itu bersinar di dalam kehidupan mereka. Dan diceritakan kuk yang menekan mereka, kesusahan, beban berat yang menekan mereka itu akan diangkat. Musuh akan dikalahkan. Dan akhirnya akan ada pemulihan di antara mereka semuanya. Dan kemudian ayat yang kelima itulah yang tadi kita baca. Ini adalah satu nubuatan, berita tentang kelahiran Mesias.
tentang kelahiran Yesus yang tadi kita sudah nyanyikan bersama-sama. Bahwa seorang anak akan lahir untuk kita. Seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan katanya ada di atas bahunya. Dan namanya disebutkan orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Jadi ada satu janji kelepasan. Ada satu janji pemulihan. Kita akan melihat. Melalui apa? Tadi sudah kita baca, saya katakan. Melalui kelahiran Mesias. Melalui kelahiran Juru Selamat kita Tuhan Yesus Kristus. Yang kita peringati hari ini di hari Natal. Kita bersyukur untuk kasih-Nya. Allah yang rela datang ke dalam dunia ini. Untuk saudara dan saya. Untuk menebus dosa kita semuanya. Karena bukan saja umat Tuhan bangsa Israel pada waktu itu. Tetapi kita semua manusia ada di dalam kegelapan. Kegelapan karena dosa. Dosa yang mengikat kita. Kita menjadi orang-orang yang ada di dalam kegelapan. Tetapi ketika Sang Mesias itu datang ke dalam dunia, terang itu sudah datang seperti yang dikatakan oleh firman Tuhan. Terang itu terbit, bersinar, memancar, sehingga kegelapan itu tidak ada lagi. Itulah kelahiran Kristus. Itulah kelahiran Sang Mesias, Juru Selamat kita. Dikatakan anak yang lahir itu, putra yang telah diberikan itu untuk kita, lambang pemerintahan itu ada di atas bahunya. Saudara, bahu ini biasanya untuk menaruh beban. Kalau kita bawa punya tas ya, kita biasanya taruh di sini, entah anak-anak sekolah atau ibu-ibu yang ada tasnya ditaruh di bahunya. Biasanya bahu itu untuk menaruh beban. Inilah yang dijanjikan oleh firman Tuhan bahwa Sang Putra itu akan memberikan satu kekuatan perlindungan kepada setiap orang. Tentu yang percaya kepada Dia. Dan di sini dinyatakan tentang gelar dari Mesias itu. Dia adalah penasehat ajaib. Ada hikmat karena Dia adalah Allah sendiri yang datang ke dalam dunia itu. Sehingga hikmatnya Allah itu beserta. Dan ada satu keajaiban karena Dia Allah yang ilahi itu datang ke dalam dunia ini. Menjadi manusia sama seperti saudara dan saya. Satu keajaiban. Dialah dikatakan penasehat ajaib yang datang ke dalam dunia ini. Dan gelar yang lain dinyatakan Dia adalah Allah yang perkasa. Bapa yang kekal. Karena Dia adalah Allah sendiri. Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus yang menciptakan dunia ini. Dia ada sejak awal. Oleh karena itu Dia adalah Allah yang kekal. Bapa yang kekal. Dan dinyatakan satu hal lagi adalah bahwa Dia adalah Raja damai. Di dalam kegelapan hidup manusia, di dalam kegelapan umat Israel pada waktu itu yang memberontak kepada Tuhan, dinyatakan kelak di kemudian hari akan ada satu kelepasan bagi umat manusia. Yaitu kebebasan kita dari dosa ketika Mesias itu datang ke dalam dunia ini. Memberikan damai sejahteranya. Tadi dinyatakan oleh WL. Bagaimana ketika para gembala didatangi oleh malaikat. Segala kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Ya. Yang memberikan damai sejahteranya kepada kita semuanya. Di tengah-tengah dunia yang saat ini juga kita jalani pada hari ini. Banyak segala macam hal Bapak Ibu Saudara dan saya alami. Tantangan pergumulan kehidupan ini yang membuat orang tidak merasa damai di dalam kehidupan ini. Segala kesulitan, segala tantangan, pencobaan di dalam kehidupan kita ini. Sakit penyakit yang berkepanjangan membuat hati ini seringkali tidak ada damai sejahtera. Tetapi hari ini firman Tuhan katakan,
Dia sudah datang 2000 tahun yang lalu. Memang dia sudah mati disalib buat saudara dan saya. Karena kita memerlukan penebusan untuk dosa kita. Supaya kita diselamatkan dan mempunyai jaminan hidup yang kekal di dalam kerajaan surga. Ketika kita percaya kepada Yesus. Saudara, di dalam perjalanan hidup yang tidak mudah ini, ada satu janji yang luar biasa. Mesias itu adalah Raja Damai. Akan memberikan satu kedamaian, kekuatan di dalam kehidupan kita semuanya. Bahkan dikatakan besar kekuasaannya dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan. Damai sejahtera yang daripada Tuhan itu akan menyertai kehidupan ini. Waktu itu kepada umat dikatakan di atas tata Daud dan di dalam kerajaannya. Dan sekarang juga kepada kita. Karena ia mendasarkan dan mengokohkan dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Damai sejahtera Tuhan, karena dia adalah Raja Damai, diberikan kepada kita semuanya. Kita akan melihat, saya memikirkan apa sebenarnya seorang raja itu ketika ada di dalam dunia ini. Ya. Seorang raja itu adalah orang yang berkuasa atas satu negara. Saya ambil gambar ini kerajaan yang dulu ya, zaman Majapahit. Yang berkuasa dalam satu negara, dalam satu pemerintahan sebagai kepala negara. Kalau kita sekarang di sini karena kita ini republik ya, bukan kerajaan, maka kita punya presiden, kepala negara. Tapi kalau negara itu kerajaan, maka kepala negaranya itu adalah raja. Misalnya di Inggris, ya, di Belanda, dan lain-lainnya. Raja ini memimpin rakyatnya dengan bijaksana. Harusnya dengan bijaksana Bapak Ibu Saudara. Tetapi banyak kali kita lihat di dalam perjalanan kehidupan ini berita-berita bagaimana seorang kepala negara ya, yang memimpin bukan dengan hikmat. Tapi kita bersyukur ya, kita di Indonesia ini kita punya pemimpin negara yang mempunyai hikmat yang daripada Tuhan dan mengedepankan kepentingan rakyat banyak. Dan juga seorang raja itu akan mengusahakan yang terbaik untuk negaranya karena dia adalah seorang pemimpin. Saudara, idealnya seperti itu sekali lagi. Meskipun pada kenyataannya banyak kali tidak seperti itu. Tapi idealnya adalah seorang kepala negara, seorang raja seperti itu. Itu adalah raja di dalam dunia ini Bapak Ibu Saudara ya. Raja di dalam dunia ini. Seperti itu. Sekarang kita akan melihat gimana kalau raja di atas segala raja itu, yaitu Tuhan Yesus. Di dalam Wahyu pasal yang ke-17 ayat yang ke-14, di situ dinyatakan mereka akan berperang melawan anak domba, tetapi anak domba akan mengalahkan mereka. Dan ia adalah Tuhan di atas segala Tuhan dan Raja di atas segala raja. Ini ada di dalam Wahyu pasal yang ke-17 ayat yang ke-14. Bercerita tentang peperangan dengan anak domba yaitu Tuhan Yesus. Pada hari-hari akhir zaman. Dan dikatakan anak domba itu, sang raja di atas segala raja itu mengalahkan musuh-musuhnya. Kemenangan menjadi bagian dari raja di atas segala raja itu. Kalau dulu raja-raja di dunia ini juga bahkan sampai sekarang kita melihat banyak juga peperangan demi peperangan. Dan perang yang masih berlanjut ya sampai sekarang. Wahyu 19 ayat 16 menyatakan demikian. Dan pada jubahnya dan pahanya tertulis suatu nama yaitu
Raja segala raja dan Tuan di atas segala tuan. Seorang raja di dunia ini meskipun dia punya pemerintahan yang baik, mempunyai negara yang luas, tetapi ada batas waktunya. Ada masanya. Baru-baru ini di Inggris, Ratu Elizabeth meninggal. Karena tidak selama-lamanya manusia hidup di dalam dunia ini. Jadi ada waktu, ada batasnya. Tetapi raja di atas segala raja, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus, Sang Mesias yang lahir 2000 tahun yang lalu itu adalah raja yang kekal tadi dikatakan. Dia adalah Bapa yang kekal, Allah yang perkasa. Kerajaannya itu atas kerajaan di seluruh dunia ini. Di dunia ini sekali lagi terbatas waktunya. Bagaimanapun satu kerajaan atau monarki itu, maka dia ada batas waktunya ketika usianya sudah lanjut atau dia dipanggil Tuhan seperti tadi yang saya katakan dan tidak bisa lagi terus menerus, tapi kita bersyukur. Sang Raja Damai itu, yaitu Tuhan Yesus, Raja di atas segala raja, seperti yang Kitab Wahyu ini mengatakan, dia adalah Raja yang kekal. Dia adalah Tuan di atas segala tuan. Seberapa hebat pun kerajaan di dunia ini tidak dapat menandingi Raja segala raja, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Ketika saya merenungkan akan hal ini, saya berkata kepada Tuhan, terima kasih Tuhan. Engkau Allah yang luar biasa, yang rela datang ke dalam dunia ini karena kasih-Mu kepada kami semua. Dan Engkau menjadi Raja di dalam kehidupan kami. Engkau Allah yang hebat, Allah yang luar biasa di dalam kehidupan ini. Dan ada janji firman Tuhan yang tadi kita baca. Apapun yang kita hadapi di dalam kehidupan ini, akan ada satu kemenangan yang Tuhan berikan di dalam hidup ini. Sehingga di dalam firman Tuhan katakan, kamu lebih dari pemenang. Ketika kita bersama dengan Tuhan di dalam kehidupan kita. Saudara, itulah Tuhan kita Yesus Kristus. Sang Raja di atas segala raja itu. Yang hari ini kita peringati. Kita bersyukur kepada Tuhan. Yang seperti dikatakan oleh WL, bukan karena kita pakai baju baru atau kita libur sekolahnya, libur pekerjaannya, yang bekerja, yang berusaha. Bukan karena hari libur atau segala hal pernak-pernik Natal. Tetapi kita merenungkan betapa hebatnya Tuhan kita. Yang Dia adalah Allah datang ke dalam dunia ini. Menjadi manusia, merelakan dirinya datang ke dalam dunia ini. Merasakan penderitaan sama kalau saudara mengalami pencobaan. Sehingga di dalam Ibrani dikatakan, kalau kita dicobai, Dia juga Sang Mesias itu pernah dicobai. Dia tahu rasanya penderitaan di dalam dunia ini. Saudara-saudara, itulah Raja di atas segala raja. Kalau kita melihat Tuhan kita seperti demikian, bagaimana sikap kita? Kita akan melihat sikap kita terhadap Tuhan Yesus, Raja segala raja. Mari saudara-saudara, kita belajar takut dan hormat kepada Dia di dalam kehidupan kita. Takut akan Tuhan, menghormati Tuhan. Karena dimanapun kita berada, ada Dia yang selalu melihat, memandang kita dari surga sana. Dia melihat saudara dan saya. Dia melihat dan Dia tahu apa yang ada di dalam pikiran kita. Bahkan perkataan yang belum kita keluarkan sekalipun, Dia tahu. Dia mengerti perbuatan yang belum kita lakukan, Dia tahu. Karena Dia adalah Allah yang Maha Tahu,
yang maha mengerti. Oleh karena itu kita belajar, kita bersyukur kepada Tuhan kalau Sang Mesias itu sudah datang ke dalam dunia ini. Dia menjadi raja di atas segala raja. Biarlah kita belajar takut dan hormat. Kalau di dalam negara kita punya presiden, kita punya, kalau di daerah itu ada gubernur, di daerah kita ada camat, ada RT, ada RW. Kita menghormati mereka sebagai abdi negara. Nah, bagaimana sikap kita kepada raja kita? Bukan raja di dunia ini, tetapi kerajaannya itu tidak berkesudahan. Kerajaannya itu kekal. Bukan raja di dunia ini. Kalau satu negara punya kerajaan bisa digempur ya. Seperti perang itu yang masih terus menerus. Daerahnya bisa digempur, bisa porak-poranda. Tetapi kerajaan Yesus itu adalah kerajaan yang kekal. Oleh karena itu belajarlah di dalam perjalanan kehidupan kita. Bahkan di tengah-tengah kesulitan dan penderitaan hidup kita. Kita belajar menjadi orang-orang yang takut akan Tuhan. Yang menghormati Dia di dalam kehidupan ini. Yang terus kita belajar di dalam kehidupan ini. Bahwa kita selalu bersyukur. Dan ucapan syukur itulah yang kita sampaikan sebagai rasa hormat kita kepada Dia. Sang Raja di dalam kehidupan kita. Dan kita belajar menjadi anak-anak yang menurut. Anak-anak yang taat kepada firman Tuhan. Di dalam dunia ini kalau kita punya ayah dan ibu. Kita rindu taat kepada ayah dan ibu kita. Kepada guru kita. Kepada pemimpin kita. Ketika kita di sekolah kepada guru kita. Kepada dosen kita. Bahkan di mana-mana tempat. Kalau ada seorang pemimpin, kita menghormati. Lebih daripada itu, biarlah sampaikan rasa hormat kita kepada Dia dan ketaatan kita. Menurut kehendak Dia, yaitu firman-Nya yang harus kita lakukan. Firman Tuhan katakan jangan hanya jadi pendengar, tetapi menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Kita juga setia kepada Dia di dalam kehidupan ini. Dia adalah Allah yang setia. Bahkan ketika kita tidak setia, Dia tetap Allah yang setia. Firman Tuhan katakan. Oleh karena itu belajar menjadi anak-anak Tuhan yang setia. Bahkan menaruh pengharapan kehidupan kita di dalam Dia. Apa yang Bapak Ibu Saudara akan alami hari ke depan kita tidak tahu, kita tidak mengerti. Sedangkan hari-hari yang kita alami ini saja, hari-hari yang seringkali membuat orang takut. Tetapi di dalam Dia, Raja di atas segala raja itu, ada satu pengharapan. Dan taruhkanlah pengharapan kita di dalam Dia. Ada kelepasan, ada damai sejahtera, ada sukacita di dalam Dia. Ada pertolongannya. Kalau saudara datang hari ini dalam keadaan sakit. Atau yang di rumah sedang ada dalam keadaan sakit, tidak bisa bersama dengan kita. Taruhkanlah harapan kita kepada Dia. Bilur-bilurnya menyembuhkan kita. Kalau kita ada kesulitan, ada pergumulan, ada kekurangan di dalam kehidupan kita secara ekonomi. Dia adalah Raja di atas segala raja, Dialah pengharapan kita. Dia sanggup menolong setiap saudara dan saya di dalam kehidupan ini. Mari terus taruhkan pengharapan kita kepadanya. Bapak Ibu Saudara, saya tidak tahu saudara datang saat ini, mungkin ada mengalami segala hal yang saya tidak tahu, tidak mengerti. Tapi kalau itu adalah masalah-masalah yang kita hadapi, entah masalah keluarga, entah masalah-masalah anak-anak muda mungkin di tengah-tengah lingkungan pergaulan, atau bahkan kami hamba Tuhan masalah-masalah pelayanan yang harus kami hadapi di dalam kehidupan ini. Tetapi ketika kita memandang kepada Tuhan, bahwa kita mempunyai Sang Mesias itu, Dia bukan lagi bayi yang kecil, Dia sudah berkorban buat saudara dan saya, Dia sudah berkarya dan Dia sudah bangkit dari kematian, Dia sudah naik ke dalam surga, menyediakan tempat bagi kita. Itu yang dikatakan oleh firman Tuhan. Sehingga kita tidak lagi menjadi takut dan gentar. Karena kita tahu, kalaupun hidup kita
ada kesudahannya di dalam dunia ini, ada satu tempat yang Tuhan janjikan buat kita semuanya. Kita akan berjumpa dengan Sang Juru Selamat dan Tuhan sediakan tempat bagi kita semuanya. Bahkan ketika kita ada di dalam dunia ini, Dia tidak akan pernah meninggalkan kita. Dia akan selalu menyertai kita, melindungi kita, menjaga kita, memelihara kita, memberikan sukacita, damai sejahteranya dalam hidup kita. Saudara punya uang berapa banyak? Saudara bisa beli damai sejahtera? Tidak ada yang jual Bapak Ibu Saudara. Uang sebanyak apapun juga, tidak ada tuh di mal-mal sana yang jual damai sejahtera. Tetapi Tuhan memberikan kepada kita semua. Pada anak-anaknya yang percaya kepada Dia. Itulah harapan di dalam kehidupan kita. Saya rindu kita yang hadir saat ini merasakan satu kekuatan. Karena kita punya raja di atas segala raja. Bahkan dikatakan yang memenangkan peperangan. Ada satu kali kuasa kegelapan itu akan dihancurkan oleh sang raja di atas segala raja itu. Dia memenangkan peperangan itu. Bahkan dikatakan kalau saudara membaca ayat selanjutnya. Dan bagi orang yang bersama-sama dengan dia yaitu anak-anak Tuhan. Kita juga mengalami kemenangan. Itu dikatakan. Betapa kita bersyukur kepada Dia. Saudara-saudara, pada hari Natal ini, biarlah sukacita Tuhan menyertai kita semuanya. Apapun yang kita alami, kita bersyukur kita mempunyai Sang Mesias yang datang ke dalam dunia ini. Yang hari ini kita peringati bersama-sama, yang kita mengucap syukur dan berterima kasih untuk segala kebaikan dan kasih-Nya di dalam kehidupan kita. Kesimpulan dari firman Tuhan dengan tema Raja segala Raja. Yang pertama, Yesus adalah Raja di atas segala Raja. Tuan di atas segala Tuan. Kerajaannya itu tidak berkesudahan. Yang kedua, Yesus adalah Raja yang berkuasa atas hidup kita. Atas hidup saudara dan saya. Dia punya otoritas. Kalau satu pemerintahan punya otoritas, kepala negaranya, para pemimpinnya, begitu juga. Ketika kita menyerahkan diri percaya kepada Dia, kita menjadi anak-anak Dia. Dia punya otoritas atas hidup kita. Dia berkuasa atas hidup kita. Kalau Dia sang empunya langit dan bumi ini berkuasa atas hidup kita, kenapa kita masih takut? Kenapa kita masih gentar? Kenapa kita masih merasakan kesusahan? Dia berkuasa atas hidup kita semuanya. Yang ketiga, Yesus adalah Raja yang sudah menang atas dosa dan maut. Firman Tuhan katakan, hai maut, di manakah sengatmu? Sengat maut itu sudah dibinasakan. Dialah Tuhan yang sudah menang atas dosa dan maut. Sehingga itulah jaminan hidup kita orang-orang yang percaya. Yang terakhir, sikap hidup kita terhadap Raja segala Raja. Mari saudara sekali lagi setia kepada Dia. Takut akan Dia, hormat kepada Dia. Dan taatlah melakukan kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita tidak mampu sendiri, tapi Tuhan mencurahkan Roh Kudus-Nya. Roh Allah ada dalam hidup kita. Roh Allah itulah yang akan menuntun hidup kita. Ketika kita merasa hidup kita sendiri, ketika kita merasa kita mengalami kesulitan dan tantangan, Roh Kudus memberikan kekuatan di dalam kehidupan kita. Itulah yang Tuhan katakan, dan hari ini mari kita bersiap sedia menanti kedatangannya Raja segala Raja yang kedua kali. Waktunya kita tidak tahu, tapi yang penting kita belajar menjadi umat yang siap sedia menanti kedatangan Raja kita, Raja di atas segala Raja. Raja yang tidak berkesudahan, Raja yang kekal. Sang Raja damai yang memberikan kekuatan dan damai sejahtera di dalam kehidupan ini. Saudara-saudara, selamat Hari Natal 2022 dan selamat Tahun Baru 2023. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Nanti saya mohon Pak Oda akan berdoa buat firman Tuhan.
Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih, kami berterima kasih atas kasih setia Tuhan yang sudah menolong kami dan campur tangan dalam kehidupan kami sampai saat ini. Alangkah senang dan sukacitanya kami pada hari ini, seluruh jemaat-Mu GBI Sinai sudah berhimpun untuk merayakan dan beribadah dalam Natal malam hari ini. Terima kasih buat firman-Mu yang sudah diberitakan oleh hamba-Mu Tuhan. Biarlah kami tetap memiliki sikap yang setia, takut dan hormat kepada Raja di atas segala Raja. Dan kami percaya berkat-berkat yang Tuhan sediakan bagi kami, terutama berkat rohani, akan tercurah kepada kami malam hari ini. Biarlah damai Natal itu Tuhan tercurah kepada kami, dan kami pulang dari tempat ini tidak pernah sama. Kami akan mendapatkan kekuatan dan kemenangan daripada Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal.
Alkisah ada sebuah negeri yang dipimpin oleh 5 raja yang mempunyai bermacam-macam sifat. Hei kamu, kok kamu bengong gitu? Kenapa sih? Hai, ini lagi mikir hidup. Halah, hidup kok dipikirin? Gak usah dipikir-pikir kayak gitulah. Udah aja kayak aku dong. Tenang, pintar cari uang, pintar bergaul, teman banyak sekali. Banyak orang-orang terkenal lagi. Kata orang, saya mah beruntung. Banyak habis gitulah. Tapi bukan kata orang, emang saya mah serba bisa. Hahaha. Bukankah itu semua penting untuk hidup? Aku mah apa tuh lah, gak bisa apa-apa. Aku mah emang gak berguna. Makanya aku bingung sama hidup. Aku mah apa tuh lah. Hei kamu, bangun, tidur terus. Udah siang, masa hidup tidur terus? Ayo bangun, jangan malas. Diam. Aku terlalu ngantuk. Aku sangat ngantuk. Ngantuk pisan, gak kepikiran apa-apa. Udah ngantuk. Aku mau tidur. Udah, jangan ganggu. Tidur lagi. Dasar pemalas. Hidup cuma jadi pemalas. Yang satu males, yang satu gak bisa apa-apa. Lihat aku dong, rajin dan hebat. Banyak kemampuan. Aduh, banyak sekali yang harus aku lakukan. Beberes rumah, masak, kirim barang. Mana ada pertemuan dengan teman-teman. Belum lagi, kerjaan numpuk banget nih. Mana harus ke gereja lagi. Aduh, pusing. Hidup ini sibuk sekali. Kamu mah pusing-pusing sama hidup. Lihat atuh aku, nih. Asal punya ini yang banyak, beres semuanya. Tenang hidupku. Beberes rumah, tinggal bayar orang. Masak, tinggal beli. Gojekin aja, tinggal klik aja. Udah datang makanannya. Semua urusan bisa beres asal ada ini nih. Enak hidup nih. Hahaha. Kamu mah gak semua beres pakai duit. Lah, kalau ke gereja gimana hayo? Gampang. Yang penting kasih perpuluhan, kasih persembahan, nyumbang orang yang miskin. Nanti berkat tambah banyak lagi. Tuh kan beres? Semua beres sama ini. Tenang rasanya hidup ini. Kalau ini ada di tangan, tinggal menikmati hidup.
Ya, begitulah sifat raja-raja yang memimpin negeri ini. Tidak heran, kehampaan, kekacauan, dan ketakutan melanda negeri ini. Gimana ini? Negeri kita kacau sekali. Iya nih, semua rakyat merasa ketakutan dan selalu merasa kebingungan. Aneh sekali, padahal negeri ini sudah dipimpin oleh 5 orang raja. Negeri ini makin kacau, kehampaan, ketakutan, ketidakpastian, kebingungan menghantui negeri ini. Haiya, kenapa kalian ngomong kayak gitu? Kalian gak usah takut, kan ada aku. Aku raja serba bisa. Apa sih yang kalian perlukan? Pasti aku bisa lakukan. Aku mah terserah dia aja lah. Aku serahkan penyelesaiannya sama dia aja lah. Aku mah malas, mau tidur lagi aja lah. Iya, aneh kalian ini. Tenang aja, ada aku, Raja Uang. Perlu uang berapa sih? Semua pasti beres dengan uang. Rakyat yang aneh, apa yang belum beres? Saya Raja Sibuk, siap mengerjakan dan menyelesaikan. Kan beres. Aku emang raja kalian, tapi maaf, aku nggak bisa apa-apa. Biar raja-raja lain lah yang membereskan permasalahannya. Hormat bagi para raja. Maaf, saya mohon maaf. Saya memberanikan diri untuk berbicara di hadapan raja-raja yang mulia. Bukannya tidak sopan ya tuan-tuan. Sepertinya negeri kita harus mengangkat raja baru. Apa? Raja baru? Benarkah mengangkat raja baru? Siapakah raja baru yang bisa membereskan kehidupan di negeri ini yang penuh dengan kehampaan, ketakutan, dan kacau ini? Adakah raja yang lebih hebat dari saya? Saya raja segala bisa. Atau raja yang punya uang seperti saya. Ingat, saya Raja Uang. Semua beres dengan uang. Ya teman-teman, kita perlu seorang raja yang penuh kasih dan kuasa untuk menghilangkan kehampaan, ketakutan, dan kekacauan di negeri ini. Saya mendengar seorang raja telah lahir. Benarkah? Benar, kelahiran raja ini telah dinubuatkan sejak lama. Dia disebut orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Namanya Yesus. Yesus? Yesus? Apakah dia mampu membereskan kehampaan dan ketakutan di negeri ini? Betul, seluruh negeri ini sebenarnya milik dia. Jadi, dia pasti tahu yang terbaik untuk negeri ini. Dia terkenal penuh kasih dan kuasa. Benarkah? Kalau begitu, ayo kita datang kepada Raja Damai. Ayo kita angkat Yesus menjadi Raja di negeri kita. Ya, Bapak Ibu, tepuk tangan buat mereka yang sudah latihan. Saya undang teman-teman ke sini. Ini adalah gambaran hati kita. Dalam hati kita banyak raja-raja, Bapak Ibu ya. Tapi manakah yang berkuasa atas hidup kita? Di Natal ini tadi Tante Dina bilang,
cuma ada satu raja di atas segala raja ini. Masing-masing di sini tadi Bapak Ibu sudah tahu ada raja kemalasan dalam diri kita. Ada raja kesibukan dari diri kita. Ada raja uang, mungkin kita pikir uang beres semuanya. Atau kesombongan, saya bisa ini, saya bisa itu. Atau malah sebaliknya dari kesombongan, kita merasa kita nggak bisa apa-apa. Tapi ada satu raja, tadi Ilona bilang, bahwa ada satu raja yang lahir dan hari ini kita peringati. Biarlah dia raja di atas segala raja, menguasai hati dan pikiran kita semua. Amin Bapak Ibu. Biarlah Raja Yesus itu namanya. Dia yang memegang otoritas dalam hati kita masing-masing. Saya undang Bapak Ibu bangkit berdiri. Kita akan angkat satu pujian. Kita mau mendeklar, kita mau menyatakan bahwa hanya Tuhanlah Yesus, Raja di atas segala raja. Mari kita memuliakan Dia. Kita meninggikan Dia. Dimuliakan, ditinggikan. Kita akan nyanyi bersama-sama. Raja
biarlah Yesus menjadi raja di atas segala raja. Saya mohon untuk dimatikan lampunya. Minta tolong Pak Jimmy, terima kasih. Bapak Ibu silahkan menyalakan. Karena kita masih COVID, jadi kami panitia memilih untuk memakai lampu. Ya, anak-anak jangan dimainin ya, dipegang aja ya. Dipegang aja ya, terima kasih. Kita akan merenungkan dari mulai kita tadi pujian, firman Tuhan, drama singkat yang dibawakan anak-anak muda. Biarlah kita tahun ini memperingati Natal dan menjadikan Dia Raja dalam hati kita semua. Malam Kudus. Malam Kudus, sunyi senyap. Siapa yang belum telah Hai lihatlah di Efrata. Hai lihatlah di Efrata. Terang besar turunlah. Mari kita masuk di dalam doa. Bapa Surgawi, kami bersyukur kepadamu. Engkau sudah menyertai ibadah Natal di GBI Sinai. Dari permulaan sampai dengan selesainya, Tuhan sudah memberkati kami semua. Tuhan, kiranya Engkau pakai semua anak-anak-Mu ya Tuhan, yang sudah menyelenggarakan akan ibadah Natal secara onsite pada saat sore hari ini ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Pakai kami ya Tuhan untuk selalu memuji dan membesarkan nama Tuhan. Karena sungguh Engkaulah Raja di atas segala raja. Terpuji namamu ya Bapa. Engkau telah datang ke dunia ini ya Tuhan, menyelamatkan kami semua umat manusia yang berdosa. Dan Engkau telah menebus genap dosa dan kesalahan kami. Engkau telah mati di atas kayu salib, tetapi Engkau bangkit dan Engkau menjadi Raja di atas segala raja. Engkau bertahta di surga. Terpuji namamu ya Bapa. Untuk kami boleh selalu taat dan dengar-dengaran akan firman-Mu ya Bapa, dan melakukan kehendak Tuhan. Terpuji namamu. Engkau memberikan sukacita, damai sejahtera bagi kami semua umat Tuhan. Saat ini jemaat-Mu ya Tuhan yang boleh hadir bersama-sama merayakan Natal di tempat ini. Bapa, Engkau juga memberkati setiap kehidupan kami.
rumah tangga demi rumah tangga, yang bekerja, yang berusaha, yang berdagang. Tuhan, limpahkan berkat-Mu bagi anak cucu kami juga, anak-anak sekolah minggu, youth, Tuhan, yang masih studi ataupun yang sudah meniti karir. Tuhan, memberkati kehidupan mereka sehingga apa yang mereka kerjakan boleh berhasil dan nama Tuhan selalu dipermuliakan. Terpuji nama-Mu ya Bapa. Kami juga berdoa untuk pemerintah baik di pusat maupun di daerah. Tuhan juga menolong Bapak Presiden Jokowi bersama dengan staf kementeriannya dan pemerintah ini ya Tuhan, yang bertanggung jawab ya Tuhan untuk mengamankan negara kami ya Bapa. Kiranya Engkau menolong mengatasi setiap masalah yang terjadi di negara kami. Tuhan memberkati, Tuhan memberikan hikmat kebijaksanaan daripada-Mu untuk mereka melakukan pemerintah dengan takut kepada Tuhan dan juga tidak melakukan kesalahan, melakukan korupsi untuk kepentingan sendiri ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kiranya Kau menolong bangsa kami, bangsa Indonesia. Terpuji nama-Mu ya Bapa. Sebentar sidang Tuhan akan meninggalkan tempat ini untuk pulang. Tuhan akan menyertai di dalam perjalanan. Tibakan kami satu persatu pada tujuan kami dengan selamat, dengan tidak kurang suatu apapun. Terpuji nama-Mu ya Bapa. Tangan-tangan yang sudah berkorban, yang sudah bekerja ya Tuhan untuk acara Natal ini, Tuhan memberkati kami semua. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Bapa. Allahku akan memenuhi segala keperluan-Mu menurut kekayaan dan kemuliaan-Nya dalam Kristus Yesus. Dimuliakanlah Allah dan Bapa kita selamanya. Mari saudaraku sekalian, terimalah berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus yang tak berkesudahan, beserta persekutuan yang manis dari Allah Roh Kudus akan menyertai kita semua mulai saat hari ini bahkan sampai Maranatha. Bagi yang percaya katakan bersama, amin.